Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel. Pada video kali ini kita akan memberikan tips ritual wajib apa saja yang harus dilakukan pasca membeli mobil bekas. Ini contohnya di Mitsubishi Honda Diesel. Untuk ritual atau restorasi pasca membeli mobil bekas, itu yang pertama tentu saja adalah restorasi di bagian mesin. Ini restorasi pertama yang harus dilakukan adalah restorasi mesin, yaitu yang pertama tune up steel clap. Ini ya, steel clap. Kalau modelnya masih yang Motuba yang ada steel clapnya kayak ini, kita harus steel clap. Kemudian steel nozzle kalau mesin diesel. Kalau mesin bensin berarti ganti semua businya. Kemudian ganti filter bahan bakar ya, filter solar atau filter bensin diganti. Kemudian ganti juga filter udara diganti. Kemudian jangan lupa ganti semua oli ya, dari oli mesin, oli persneleng, dan oli gardan. Kemudian ganti juga oil filter ya, oil filter itu diganti. Berikutnya lakukan pengurasan radiator, kuras radiator dan diberi coolant atau cairan radiator. Untuk mesin-mesin yang menggunakan timing belt, wajib mengganti timing belt agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ganti timing belt berikut fan belt baik AC, fan belt alternator, dan fan belt power steering. Kurang lebih dana yang dibutuhkan sekitar 1,5 hingga 2 juta tergantung proses restorasi mesin ini. Kenapa harus direstorasi? Karena kita membeli mobil second, artinya mobil sudah 10, 15, 20 tahun, jadi perlu dilakukan restorasi agar kinerjanya kembali sehat kembali ya. Beda dengan kalau kita membeli mobil baru, itu kan kondisi sudah oke, tinggal perawatan 5.000, 10.000, 15.000, penggantian oli dan juga perawatan rutin. Itu bisa dilakukan juga, diterapkan di Motuba atau kalau kita beli mobil bekas, tapi harus direstorasi dulu. Setelah direstorasi, baru kedepannya kita bisa melakukan perawatan 5.000, 10.000, 20.000, seperti halnya saat membeli mobil baru. Oke, yang pertama restorasi mesin ya. Untuk yang kedua adalah restorasi atau maintenance kaki-kaki. Apa aja yang dicek? Yang pertama tentu saja adalah ban ya. Ketebalan ban dan juga usia ban yang bisa ketahuan dari sini. Kalau ban itu berusia sudah lebih dari 5 tahun, sebaiknya diganti walaupun masih tebal. Atau kalau kembangan ini sudah tipis juga harus diganti keempat-empatnya. Kalau dana kurang mencukupi, bisa dari 2 ban dulu. Diambil 2 yang lama, dikasihkan di belakang yang masih agak lumayan. Kemudian yang depan diganti baru. Itu kalau model hemat ya, kalau dananya kurang mencukupi. Tapi kalau sekiranya punya dana, sebaiknya keempat rodanya, keempat bannya harus diganti. Kemudian cek juga di shock breaker ya, atau shock absorber. Itu dicek sekiranya sudah keras atau ada kebocoran, sebaiknya diganti. Jadi ganti ban, ganti shock breaker, dan juga pengecekan ball joint, baik ball joint atas, ball joint bawah, dan juga T-rod end. Nah itu dicek. Kalau di bengkel kaki-kaki ya, dicek di bengkel
understyle, dicek kalau sekiranya sudah rusak segera ganti. Atau kalau dana mencukupi langsung saja ganti ball joint atas, ball joint bawah, dan juga T-rod end. Kemudian berikutnya setelah ban, shockbreaker, ball joint, dan juga T-rod, kita mengecek bagian yang paling penting, yaitu bagian rem. Bagian rem itu harus kita periksa dari cakramnya. Kalau untuk rem depan, kita cek cakramnya apakah sudah rusak, sudah baret-baret, atau masih oke. Kalau masih tebal, masih oke, bisa dipertahankan. Tapi sekiranya sudah rusak, itu sebaiknya diganti. Kemudian cek juga ketebalan kampas rem, itu juga sebaiknya diganti. Cek juga laker roda atau bearing roda, itu dicek. Kalau masih bagus, front hubnya itu masih bagus, bisa kita ganti fat atau grease-nya saja. Tapi kalau laker-lakernya sudah baret, apalagi sudah hampir ambrol, itu sebaiknya diganti. Pengecekan berikutnya di karet-karet ya. Ini karet-karet strut bar maupun stabilizer, itu karet-karetnya dicek. Kalau sudah tipis, baiknya diganti. Harganya cukup murah, biasanya nggak sampai 50 ribu ya. Satu pasang kanan kiri itu sekitar 50 ribuan. Kalau untuk bearing roda, itu masuknya front hub ya. Itu harganya kurang lebih sekitar 100 sampai 150. Kalau merek Koyo itu 90-an itu penggantian. Kalau penggantian bearing roda atau laker roda, ataupun hanya penggantian grease-nya saja, pelumasnya saja, nanti seal-nya tetap diganti. Harga seal-nya juga cukup murah, itu sekitar 50 ribuan. Untuk kampas rem depan itu harganya sekitar 150 sampai 160-an ya, nggak sampai 200 ribu. Oke, untuk pengecekan kaki-kaki depan. Sekarang untuk pengecekan kaki-kaki belakang. Untuk pengecekan kaki-kaki belakang itu sama saja poinnya dengan yang di depan, yaitu pengecekan ban ya, karena ban belinya kan satu set. Kemudian cek pegas atau suspensi belakang yang biasanya menggunakan per daun untuk motoba lama, itu dicek apakah pernya ada yang patah. Kalau sekiranya patah ya harus diganti. Kalau misalkan masih bagus, maka ganti busing-busingnya saja ya, baik busing depan maupun busing belakang. Itu busing sekel harganya satu set sekitar 100 ribuan ya, kanan dan kiri. Itu ganti karet-karetnya saja. Kemudian periksa juga shockbreaker. Shockbreaker itu perlu diperiksa, sekiranya keras atau sudah bocor wajib diganti. Berikutnya yang lebih penting lagi adalah pengecekan rem ya. Tadi setelah dicek kaki-kaki depan dan rem depan, jangan lupa cek rem belakang. Rem belakang itu perlu dibersihkan, kemudian di setel dan dicek ketebalan kampasnya. Sekiranya sudah tipis, maka wajib diganti. Atau seal-sealnya dikip-kip, wheel silindernya ada yang bocor, itu juga harus diganti. Karena sangat penting ya untuk rem itu, baik rem depan maupun rem belakang. Berikutnya cek juga di stabilizer ya. Stabilizer belakang itu, misalkan ada stabilizer belakangnya seperti ini, kuda kan ada stabilizer depan belakang, itu karet-karetnya juga wajib diganti. Harganya nggak mahal ya, terjangkau. Berikutnya untuk yang ketiga, setelah yang pertama adalah pengecekan mesin, restorasi mesin. Kemudian yang kedua maintenance atau restorasi kaki-kaki dan rem. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan dan restorasi sistem pemindah daya ya, dari kopling, persneleng, gardan sampai ke roda belakang. Oke ya lur. Untuk poin ketiga, apa saja yang dicek? Yang pertama adalah kuras minyak kopling ya. Minyak kopling ini wajib dikuras. Spesifikasinya sama dengan minyak rem. Itu dikuras, terus dicek master kopling atas dan juga master kopling bawah. Sekiranya ada yang bocor, maka ganti repair kit atau seal-sealnya.
Itu ya lur, setelah pengecekan master kopling atas dan master kopling bawah, berikutnya adalah pengecekan kampas kopling ya. Kampas kopling bisa dicek, sekiranya kampas kopling itu tipis maka harus ganti satu set ya, kampas kopling, cover plat atau matahari, dan juga rilis bearing atau drag lacquer, itu sekalian diganti satu set. Sekiranya sudah tipis, tapi kalau sudah masih tebal, masih oke, maka masih ada spare waktu untuk penggantian. Berikutnya cek di transmisi ya. Biasanya ada kebocoran di sil-sil transmisi, itu perlu perbaikan juga. Kemudian cek juga propeller shaft atau kopel ya. Itu cross jointnya ada dua, depan dan belakang. Itu dicek, kalau sekiranya rusak itu harus sekalian direstorasi atau diganti. Untuk gardan itu biasanya cukup melakukan penggantian oli saja, karena jarang terjadi kebocoran atau kerusakan. Itu aja untuk poin-poinnya. Yang pertama adalah maintenance atau restorasi di bagian mesin, bagian ruang mesin. Yang kedua, restorasi di bagian kaki-kaki dan juga rem ya. Kaki-kaki, suspensi depan dan suspensi belakang, dan juga rem. Yang ketiga adalah restorasi atau maintenance di bagian pemindah daya dari kopling, master kopling, kampas kopling, persneleng, propeller shaft hingga gardan. 3 poin itu wajib dilakukan pasca kalian menebus motoba atau mobil bekas. Bisa dilakukan dalam rentang 1 hingga 3 bulan pertama ya. Sekiranya ada spare uang di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Misalkan bulan pertama restorasi mesin, bulan kedua restorasi kaki-kaki dan rem, dan bulan ketiga restorasi di bagian pemindah daya atau kopling. Jadi dana yang dibutuhkan per servis itu sekitar 1,5 hingga 2 juta. Tergantung jumlah kerusakan atau restorasi yang dilakukan. Untuk itu, pada saat pemilihan atau berburu mobil, gunakan tips di video saya sebelumnya agar nantinya restorasinya lebih ringan, karena bagian yang diganti hanya sedikit ya. Kalau kita mencarinya benar, itu kita restorasinya juga lebih ringan. Tapi kalau kita mencarinya asal-asalan, maka kita butuh biaya yang besar untuk restorasi. Itu aja untuk tips ritual wajib pasca membeli mobil bekas dari Motiva Channel. Saksikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.